lagi bersama kami di TEDx Universitas Brawijaya 2023. Dan kali ini kita bersama dengan kakak-kakak dari Girl Up Brawijaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cila sebagai moderator dan ada... Hai, aku Fatma as Head of External Relation dari Girl Up Brawijaya. Aku Lisa Dipatulasana as a Staff of External Relation Girl Up Brawijaya. Nah, di video kali ini kita bakal membahas bagaimana perempuan akan survive di tengah eksklusivitas laki-laki. Kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kak. Nah, pertanyaan pertama, Girl Up Brawijaya itu apa sih? Girl Up sendiri kalau misalnya lebih gampang ini, kayak ini juga sama kayak TEDx. Dimana kan TEDx sendiri kan ada di berbagai kampus ya, dan juga ada di berbagai daerah juga, sampai ke di berbagai negara. Nah, Girl Up juga sama. Girl Up itu didiriin tahun 2010 oleh United Nations Foundation, dan United Nations Foundation itu kan fokusnya kepada permasalahan-permasalahan yang ada di dunia gitu. Nah, salah satunya yaitu mengenai kesetaraan gender. Nah, dari hal tersebut maka dibentuklah Girl Up. Nah, jadi fokusnya untuk apa sih yang pasti pokoknya nih ya, untuk pemberdayaan wanita dan juga mengenai kesetaraan gender. Nah, melihat masalah tersebut, Girl Up Brawijaya akhirnya didirikan juga di tahun 2019. Nah, jadi fokus dari kita adalah untuk membuat itu ruang yang aman gitu bagi teman-teman di Universitas Brawijaya, khususnya juga di Kota Malang, mengenai pemberdayaan wanita dan juga tentang kesetaraan gender gitu kan. Oke, berarti penjelasan kakak menjawab juga pertanyaan kedua tentang concern Girl Up Brawijaya itu apa, yaitu tentang pemberdayaan wanita dan juga kesetaraan gender. Oke, pertanyaan kedua, bicara soal eksklusivitas, apakah isu yang paling happening sekarang ini? Oke, kalau untuk isu-isu yang happening itu ada banyak sih. Nah, tapi yang paling kita lihat sekarang nih ya, di konteks pendidikan dan juga pekerjaan itu, kita bisa nyadar nggak sih kalau teman-teman yang perempuan yang ngambil pendidikan ataupun pekerjaan di ranah sains, teknologi, engineering atau mathematics atau biasa tuh disingkat sebagai STEM itu jarang banget gitu. Bahkan dari data aja tuh ada 47% perempuan yang bekerja, dan dari situ tuh hanya 27% saja gitu yang pasti berkecimpung ke dalam bidang STEM. Nah, kenapa sih bisa jadi masalah? Nah, karena yang pertama tuh adanya stereotype. Nah, stereotype masyarakat kan kepada perempuan itu masih kayak perempuan gak perlu bekerja gitu kan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu yang pertama bisa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat gitu tentang perempuan tuh sebenarnya penting loh untuk ikut dalam bidang STEM. Dan untuk pendidikan sendiri kita bisa ngasih fasilitas-fasilitas untuk perempuan gitu, kayak untuk beasiswa, terus juga ada mentoring dan lainnya gitu. Oke, nah kalau dari kakak sendiri, makna eksklusivitas itu apa sih? Oke, jadi seperti yang sudah kami lihat sebelumnya, makna eksklusivitas bagi kami itu sebenarnya terdapat kayak semacam ini sih, kayak pemberian pengakuan yang terbatas gitu kan kepada kalangan tertentu. Nah, keterbatasan ini eksklusif ya, jadi kayak terpisah. Ini tuh sebenarnya relate dan berhubungan juga dengan adanya ketidakseimbangan pada gender gitu, di mana hal ini dipengaruhi atau dikonstruksi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat gitu. Nah, hal ini itu sebenarnya juga masuk dalam concern Girl Up Brawijaya ya, di mana landasan kita itu mengenai intersectional feminism, di mana kita itu tidak hanya berfokus kepada ketidaksetaraan gender, tapi kita juga pada hal-hal yang inklusif gitu, seperti halnya kalau misalkan di identitas itu kan yang berbeda, ada suku, agama, ras, budaya, dan gender pun itu dari berbagai layer gitu, sehingga kita juga berupaya untuk memberikan ruang yang inklusif gitu kan, tidak hanya pada gender tetapi juga pada identitas yang berbeda yang kompleks seperti itu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya,
bagaimana eksklusivitas laki-laki mempengaruhi kalian sebagai perempuan di berbagai sektor? Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin soal eksklusivitas, pasti itu juga berkaitan dengan ketimpangan gender. Nah, sebagai contoh itu di sektor pekerjaan gitu, di dunia kerja kita bisa melihat, kalau nggak salah ada data juga dari BPS itu menyebutkan bahwa antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan itu gapnya jauh gitu. Kalau misalkan pada laki-laki itu kayak sekitar 80-an sekian persen, sedangkan dalam perempuan itu masih di skala 50-an persen. Jadi kayak ada gap jauh di situ. Terus kemudian yang kedua juga untuk sektor yang pengambilan keputusan di suatu perusahaan pada dunia kerja itu juga menjadi concern, di mana laki-laki dan perempuan itu skalanya berbeda, di mana minimnya perempuan dalam bidang leadership gitu, kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, sehingga hal itu juga mengakibatkan eksklusivitas pada laki-laki. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana peran pemberdayaan perempuan dan dukungan antar perempuan dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif? Oke, peran itu tuh penting banget. Soalnya kalau misalnya kita bisa woman support woman, itu tuh kita juga bisa nyiptain lingkungan yang nyaman buat kita untuk diskusi. Kalau misalnya ada permasalahan yang kita alami, itu kita bisa cari solusinya bareng-bareng, dan juga kita bisa saling sama-sama support di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih peran Girl Up Brawijaya dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan, terutama untuk kakak-kakaknya sendiri? Oke, mungkin aku izin menjawab. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke fokus dari Girl Up Brawijaya. Sebenarnya aku izin menjelaskan kembali bahwasanya Girl Up Brawijaya itu juga fokus ke 3 hal. Yang pertama adalah gender equity, yang kedua women empowerment, dan yang ketiga adalah safe place for all gender, gitu, ruang aman bagi semua gender. Dimana di gender equity kita percaya bahwa adanya setiap orang itu mempunyai kesempatan dan juga kesetaraan, gitu. Jadi mempunyai kesempatan yang sama, kemudian kesetaraan, sehingga dia bisa mendapatkan privilege sesuai dengan apa yang dia harusnya dapatkan, seperti itu. Nah, di sini kita sebagai organisasi yang inklusif juga memberikan kayak kita juga memperjuangkan akan hal itu gitu, akan inklusivitas gitu. Kita juga berfokus kepada permasalahan gender, tetapi juga pada identitas yang kompleks seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Dari teman-teman sendiri, adakah saran bagaimana cara mengatasi kondisi eksklusivitas laki-laki yang banyak terjadi saat ini? Oke, kalau dari aku untuk mengatasi hal tersebut, itu pastinya kita harus ningkatin kepercayaan diri kita dulu sendiri. Dan nantinya kalau misalnya kita udah percaya diri, pasti kita bisa berkembang gitu loh. Kalau menurut aku mengatasi kondisi eksklusivitas ya yang pastinya kita spread awareness gitu tentang inklusif itu sendiri. Kita mengenai yang lain bahwa sebenarnya semuanya itu punya kayak equity tadi yang aku sebutkan, yaitu saling setara dan punya kesempatan yang sama gitu, sehingga antara satu dengan yang lain, antara both gender gitu, antara laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan apa yang dia harapkan gitu, ataupun mendapatkan privilege sesuai apa yang dia inginkan dan seharusnya dia dapatkan. Oke, berarti itu juga mematahkan stigma bahwa gak harus feminin must be masculine, tapi itu adalah kesempatan yang sama. Ya, benar. Oke teman-teman, sekian pertanyaan dari kita. Sekian juga video kali ini. Tadi kita sudah membahas eksklusivitas, pemberdayaan wanita, dan juga bagaimana cara meningkatkan kesempatan yang sama both gender, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau gitu, bye-bye, see you in the next video. Bye.